Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anessa Nabila Putri dengan NIM 3012304. Saya dari kelas C123, Program Studi Hukum. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi hasil wawancara saya dengan Bapak Polisi yang bertemakan efektivitas penegakan hukum atau penerapan Pancasila berdasarkan teori Lawrence and Friedman, yaitu ada struktur, substansi, dan budaya. Apa sih itu hukum? Definisi hukum yaitu suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Mengapa sih masyarakat masih melanggar hukum? Karena mereka belum memiliki kesadaran akan adanya hukum. Apakah hukum bertentangan dengan Pancasila? Tidak, karena hukum itu dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Struktur hukum yaitu mengacu kepada ketetapan MPR, undang-undang tertinggi sampai undang-undang terbawah. 1-2 undang-undang adanya tumpang tindih, seperti lex specialis derogat lex generalis, yang dimana hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Contohnya seperti pelaku tindak pidana. Hukum dengan Pancasila tidak bertentangan, maka dari itu dibuat beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar, yang dimana hingga dibuat sampai 4 kali, kecuali undang-undang lebih duluan ada. Struktur hukum yaitu seperti kayak pembuat undang-undang, penegak hukum, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif contohnya presiden atau pemerintah, legislatif contohnya DPR dan MPR, yudikatif contohnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia sendiri masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada, yaitu dalam substansi hukum, yang dimana dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan, yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Namun, seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat, seperti hanya dalam pembentukan undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba, dan masih banyak lagi. Dalam budaya hukum terkait dengan kebiasaan. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tersandung di dalam suatu perundang-undangan. Namun, keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik, dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Apakah masyarakat sudah berbudaya hukum? Iya ataupun tidak, karena itu parlementer. Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence and Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu diperbaiki? Apabila ketiga unsur tersebut harus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Mungkin cukup sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi